Selamat datang sahabatku dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Ketika Xiao Yan keluar dari retret, itu tengah hari, dia berjalan melalui jalan tak berawak dan berjalan menuju lobi. Selama retret, Yueru datang dan mengatakan kepadanya bahwa ketika retret selesai, dia langsung pergi ke lobi. Tampaknya ada sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Xiao Yan. Ayah, di bulan lain, sepertinya itu akan menjadi waktu pendaftaran pasukan sektarian yang kuat di benua Xuanling kita tahun ini, kan? Yueyu juga duduk di lobi, dengan kaki disilangkan dengan sangat santai, matanya menyipit, dan bingung. Tiba-tiba, suara bertanya yang sedikit bersemangat dari putrinya tiba-tiba datang dari telinganya. Nama khusus itu membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Keluarga kerajaan Xuanling, Akademi Doqi yang terkenal di benua Xuanling, salah satu dari 4 benua di tenggara dan barat laut benua Doudi, sangat kuat sehingga jauh melampaui imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa dalam keluarga kerajaan Xuanling, jika Anda ingin menjadi seorang mentor, kekuatan Anda setidaknya harus berada di sekitar kekuatan Dou di bintang 5. Semua orang di benua Xuanling tahu bahwa pengontrol benua ini adalah keluarga kerajaan Xuanling, dan keluarga kerajaan Xuanling ini juga dikendalikan oleh pengontrol keluarga kerajaan benua Xuanling, jadi itu juga keluarga kekaisaran Xuanling. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling ini juga merupakan keberadaan seperti raksasa di benua Xuanling ini, bahkan jika dikatakan berlebihan untuk memegang langit dengan satu tangan. Setiap bulan pertama, pasukan teratas di benua Xuanling akan mengirim utusan ke berbagai kota untuk merekrut beberapa darah segar muda. Jika kekuatan ingin makmur, sangat penting untuk menyerap darah segar. Di benua Doudi, keluarga kerajaan agak berbeda dari sekte, bergabung dengan keluarga kerajaan, meskipun sumber daya dan pelatihan keluarga kerajaan akan lebih baik, itu akan tunduk pada beberapa batasan dari keluarga kerajaan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan menganggap wajah, status lebih penting, dan tindakan mereka di masa depan, juga mewakili keluarga kerajaan di belakangnya, sementara sekte berbeda dari keluarga kerajaan dengan begitu banyak batasan. Tapi meski begitu, keren bukanlah makhluk tanpa perasaan. Dalam menara gading yang begitu sederhana di sebuah sekte, mudah bagi siswa untuk mengembangkan rasa sayang terhadap sekte dalam beberapa studi dan tugas, dan memegang posisi penting setelah lulus. Emosi samar semacam ini akan membuat banyak orang bersedia memberikan bantuan kepada sekte dalam lingkup kemampuan mereka. Satu orang mungkin tidak membantu, tetapi jika ada ribuan orang, kekuatan pencegah yang disebabkan oleh jaringan semacam ini cukup menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari semua sekte. Memasuki sekte adalah jalan pintas terbaik untuk mendapatkan latihan dan keterampilan bertarung. Di antara sekte tingkat ini di benua Xuanling, jika Anda berkinerja baik atau disukai oleh beberapa instruktur, Anda mungkin dapat memperoleh beberapa keterampilan tingkat tinggi, hukum dan keterampilan bertarung, dan dengan dua hal ini, maka jalan untuk menjadi pria yang kuat jauh lebih dekat. Teknik kultivasi, keterampilan bertarung, pil obat, dan 3 hal paling menarik di benua Doudi juga merupakan 2 sekte. Oleh karena itu, di hati banyak orang di daratan, selama Anda masuk ke sekte Xuanling benua di antara mereka, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masa depan bebas dari kekhawatiran. Setiap siswa yang berhasil lulus dari sekte kuat ini akan diacak oleh berbagai kekuatan sebagai bakat, masa depan dapat dikatakan cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, ada banyak orang muda di benua Xuanling, berjuang untuk kulit kepala mereka, mencoba yang terbaik untuk masuk ke sekte kuat di benua itu. Ya, dalam sebulan, seorang utusan akan datang ke kinceng kami untuk bertanggung jawab merekrut, Yueyu juga berkata dengan lembut. Setelah Yueyu selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan menarik napas perlahan bergerak menuju lobi. Senior benar-benar persepsi yang tajam. Xiao Yan juga terkejut dengan wawasan tajam Yueyu. Pembangkit tenaga listrik bintang 5 Doudi benar-benar sesuai dengan reputasinya.
Hahaha, teman kecil Xiaoyan bercanda, kamu juga monster dengan fisik. Yue Yu juga tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dengan hati-hati menatap Xiaoyan. Dilihat dari cedera anak ini sebelumnya, 10 hari setengah bulan tidak dapat disembuhkan, bahkan dengan efek misterius dari akar roh penyembuh, tidak mungkin untuk pulih begitu cepat. Itu sebabnya Yue Yu terkejut. Xiaoyan, lukamu telah pulih begitu cepat, kamu benar-benar layak menjadi apoteker kekaisaran tingkat pertama. Yueru dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat pemulihan Xiaoyan. Kemarilah dan duduk, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padamu. Yueru bangkit dan menarik kursi dan berkata pada Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian duduk tanpa sok. Bagaimana adegan ini bisa lolos dari mata rubah tua Yue Yu? Hei, gadis ini, dia benar-benar tidak tinggal di universitas wanita. Yue Yu juga menghela nafas dalam hatinya. Mari kita mulai bisnis. Yue Yu juga tidak berdaya karena putrinya bertindak seperti ini, tetapi sekarang keluarga ini memiliki keputusan akhir, jadi dia senang. Mendengar ini, mata Xiaoyan dan Yueru juga tertuju pada Yue Yu. Setelah sebulan, seorang utusan akan datang ke Qingcheng kami, memilih beberapa orang berbakat untuk pergi ke Xuan Tianshan, dan kemudian setelah Xuan Tian dipilih, mereka akan bergabung dengan salah satu dari benua Xuanling berdasarkan peringkat mereka sendiri dan secara sukarela. Kekuatan, Yue Yu berbicara perlahan. 3 hari yang misterius, Xiaoyan juga bertanya-tanya. Yang disebut Xuan Santian adalah tempat di mana pasukan teratas di benua Xuanling tempat kita berada berkumpul. Akan ada persaingan sengit di suatu tempat, bibir Yue Rubei sedikit terbuka. Teman kecil Xiaoyan, apakah ada niat untuk pergi? Yue Yu juga membuka mulut dan berkata, meskipun putrinya memiliki sesuatu untuk diwarisi, bagaimanapun juga, dia harus pergi ke tempat yang jauh untuk bergabung, sekte itu untuk mendapatkan warisan. Nak, Ibu Xing Qianli khawatir, Ibu Yueru meninggal lebih awal, dan dia, sang ayah, juga khawatir. Jika Xiaoyan juga pergi, keduanya juga akan saling menjaga, dan dia akan merasa jauh lebih lega. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Itu wajar untuk keluar dan melihat. Xiaoyan juga berkata, keluarga Yue ini jelas adalah teman yang baik, bagaimanapun, kedatangan Xiaoyan di benua Doudi masih agak sulit, dan sedikit kekuatan untuk membantu juga sangat bagus. Hahaha, bagus, lalu teman kecil Xiaoyan sedang beristirahat di rumah Yueku, ketika aku selesai menulis buku, kamu dan Yuer akan dapat menyelamatkan banyak masalah. Yue Yu juga tertawa keras, jelas Xiaoyan setuju. Menjadi seorang ayah juga jauh lebih nyaman bagaimanapun, Xiaoyan cukup puas dengan kekuatan dan temperamennya. Kalau begitu Xiaoyan berterima kasih kepada para senior, Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya dan berkata, meskipun Yue Yu ini juga memiliki rencana untuk putrinya, tetapi itu tidak buruk sama sekali, dan dengan surat ini, saya yakin itu akan menyelesaikan banyak masalah. Jangan terlalu sopan padaku, nak. Itu keputusan yang sangat membahagiakan, Yue Yu juga berkata. Xiaoyan, ada apa denganmu? Yueru sangat senang ketika mendengar bahwa Xiaoyan pergi bersamanya, dan kemudian matanya yang indah menoleh untuk melihat Xiaoyan yang mengerutkan kening dan bertanya, aku tidak tahu apa yang terjadi pada King Yuan. Xiaoyan juga bertanya, King Yuan, saya belum pernah mengalami gejala ini sebelumnya. Bahkan jika saya mengundang banyak pria kuat di kota, mereka masih akan bingung. Yuer, ajak teman kecil Xiaoyan untuk melihatnya. Ayo pergi, Yueru juga bangkit dan memimpin jalan. Melihat ini, Xiaoyan juga bangkit dan mengikuti. Masih ada jarak dari tempat peristirahatan King Yuan, dan kemudian Xiaoyan juga ingin bertanya pada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, sekte mana yang ingin kita ikuti? Xiaoyan juga menantikan penjelasan yang diberikan oleh Yu Yu barusan. Tempat di mana para pembangkit tenaga listrik benua Xuanling berkumpul, Xuan Santian. Xiaoyan juga percaya bahwa akan ada tempat yang sangat menarik. Hei, meskipun ada perubahan besar pada peninggalan binatang kali ini, putra-putra sombong di dekat Qingcheng belum memperoleh kekayaan, tetapi membiarkan Anda mendapatkan kekayaan peninggalan binatang itu, sehingga utusan yang datang untuk menerimanya akan pasti memperhatikan, ya. Dan saya akan mengambil inisiatif untuk mengundang Anda bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi keluarga kerajaan Xuanling ini bukan burung yang baik.
Saya telah melakukan perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini sebelumnya. Saya ingat bahwa keluarga kerajaan muda pergi ke kepala untuk pengobatan untuk istrinya yang rendah hati, dan keluarga kerajaan langsung menghukum mati wanita itu. Itu juga terkenal dengan kebaikan orang itu, menurut pendapat saya. Keluarga kerajaan Xuanling biasa mempertahankan identitas mereka karena pria itu adalah anggota keluarga kerajaan, dengan darah bangsawan, dan orang yang disukainya ternyata adalah orang biasa. Jadi menurut saya, keluarga kerajaan Xuanling hanya didorong oleh keluarga kerajaan yang mengendalikan benua Xuanling. Jika tidak ada keluarga kerajaan Dou-Xian yang bertanggung jawab, apakah menurut Anda keluarga kerajaan Xuanling ini bisa menjadi kekuatan tertinggi di benua ini? Meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini memang sekte terkuat, itu tidak berlebihan, yang memiliki latar belakang yang kuat dari pertempuran abadi, tetapi jika Anda benar-benar membicarakannya dengan sekte lain, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah ayam terpanas. Sekte kuat lainnya di benua Xuanling memiliki mekanisme penghargaan dan hukuman manajemen yang jelas, itu tidak tergantung pada status kelahiran Anda yang lain, itu tergantung pada kerja keras dan dedikasi Anda, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk bersaing untuk sumber daya budidaya, tetapi keluarga kerajaan Xuanling berbeda. Selama kamu memiliki identitas, kamu dapat memegang langit dengan satu tangan di dalam. Raja Naga Emas juga mencoba mengingat. Aku tidak bisa membayangkan bahwa hati keluarga kerajaan ini begitu gelap. Xiao Yan juga memukul bibirnya. Keluarga kerajaan ini melakukan ini, apakah mereka tidak takut digulingkan? Jadi seharusnya ada banyak kekuatan di tahun-tahun ini yang diam-diam tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi mereka tidak berdaya di belakang keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki peran strategis, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah, kata Raja Naga Emas perlahan. Dan samar-samar aku menebak bahwa api suci juga tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling, mata Raja Naga Emas juga dalam pada saat ini. Jadi, apakah aku masih ingin bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan bertanya. Tidak, meskipun kekuatan api di tubuhmu tidak sekuat Saint Flame, itu juga sangat kuat, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa orang yang ingin menggantikanmu, dan dengan Dou-Xian duduk di kota, keberadaan saya juga dapat ditemukan. Dari apa yang telah saya lihat sebelumnya, sekarang klan jiwa mungkin juga berkolusi dengan Solomon, dan saya harus menyembunyikan beberapa. Dan ada tujuan lain dari perjalanan kita ke benua Xuanling, teman lamaku tidak tahu apakah itu baik-baik saja sekarang, dan Seng Yan harus mendapatkannya. Jika situasinya memungkinkan, masalah Sol Rache dan Solomon harus mencari tahu. Sebelumnya, Tuo dia tidak kurang diplot oleh klan jiwa. Saat dia berbicara, jejak kebencian melintas di mata Raja Naga Emas. Tuan, saya sudah menuliskannya, jangan khawatir, Xiao Yan juga berkata dengan nyaman. Keduanya terdiam dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Situasinya tampaknya tidak berdaya bahkan untuk ayahku, jadi bersiaplah, kata Yueru tiba-tiba di luar rumah kayu yang sunyi. Ya, Xiao Yan juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada King Yuan, dia tidak tahu bahwa Yue Yu, penguasa keluarga Yue, bisa sekuat Dou di bintang 5, tetapi sekarang dia telah tuannya, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Hehe. Kamu meremehkan gadis kecil King Yuan, Dou di bintang 5 belaka tidak layak untuk membawa sepatu untuk orang lain di masa depan. Bahkan jika Raja Naga Emas bercokol di atas ring, dia bisa melihat milik Xiao Yan. Jelas, membandingkan Xiao Yan juga tidak berdaya, meratap, bisakah tuannya, Raja Naga Emas, dapat mengandalkan pikirannya sendiri. Mencicit gubuk kayu yang sedikit tertutup dibuka dengan lembut oleh Yueru. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengikutinya. Rumah kecil itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki semua yang seharusnya dimiliki. Dengan lembut berjalan menuju tempat tidur, sosok cantik berbaring di atasnya, melihat dengan cermat, sosok ini cukup menarik, satu-satunya downside adalah sosok cantik di tempat tidur tertutup rapat, dan ada seluruh tubuh di sekitarnya, cahaya putih mengelilingi. King Yuan, Xiao Yan juga mengerutkan kening, lalu menatap wanita di tempat tidur dan memanggil dengan lembut. Kamu tidak bisa membangunkannya seperti ini. Dengan kemampuan ayahku, aku telah menemukan banyak ahli yang kuat, bahkan jika mereka berpengetahuan luas, tidak ada cara untuk membandingkan. Mata indah Yueru sedikit tenggelam, jelas sekali, juga khawatir tentang gadis di tempat tidur.
Xiao Yan mengatakan bahwa ini tampaknya hanya saudara perempuannya. Oh, beberapa kekuatan telah meluap, sepertinya waktu hampir habis. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Tuan, situasi apa ini? Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada tuannya Raja Jinlong. Dengan pengetahuannya yang luas, dia jelas mengetahui situasi ini. Hei, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku perlu memperbaiki pil fondasi yang kokoh itu? Apa yang ingin Anda ketahui akan terungkap ketika disempurnakan. Sebelum ini, sedang terburu-buru, Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Lalu dia begitu yakin bahwa tidak ada masalah, Xiao Yan jelas khawatir, dan kemudian mencari. Setidaknya dalam bulan ini tidak ada masalah, jika lebih lama, maka aku tidak tahu. Raja Naga Emas juga berkata dengan serius. Xiao Yan juga lupa bahwa Yueru masih di sini, dan fokus bertanya tentang King Yuan dengan tuannya, Raja Naga Emas. Yueru juga menatap Xiao Yan yang menatap kosong ke arah gadis di tempat tidur dengan terkejut. Dia tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa Xiao Yan sangat peduli dengan saudara perempuannya. Kalau begitu sekarang setelah bahan obatnya lengkap, mari kita mulai memperbaiki pil obatnya. Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali. Tiba-tiba, Yueru juga bingung. Yah, aku tidak bisa menahannya. Bahan obat dari pil obat ini adalah yang akhirnya aku dapatkan, dan mereka seharusnya bisa menyembuhkan kondisi King Yuan. Dan dia telah koma selama beberapa hari, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Kalau begitu belum terlambat, aku akan membawamu ke ruang alkimia. Yueru juga tahu keseriusan masalah ini dan memimpin untuk memimpin. Kalau begitu Bibi Lao Yue akan kedinginan. Xiao Yan juga segera mengikuti. Di rumah kayu yang tenang, Xiao Yan juga menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisinya. Menurut tuannya Jinlong King, fondasi yang kokoh Pei Yuan dan ini juga merupakan puncak dari Tiandan Orde pertama. Jika tidak disesuaikan dengan keadaan terbaik, Xiao Yan tidak akan berani mengambil tindakan dengan gegabah. Bagaimanapun, bahan obatnya adalah sangat terbatas. Pil obat tingkat kekaisaran tingkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi, dan mendalam. Xiao Yan harus memperhatikan fakta bahwa pil Pei Yuan berbasis padat ini dapat diperingkatkan di atas kaisar kelas 1. Di tengah kesibukan seperti itu, sebuah liontin giok sederhana yang merekam jiwa Suner dan yang lainnya perlahan jatuh dan menarik perhatian Xiao Yan. Suner, Kailin, apa kabar kalian semua? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Di benua Douqi pada hari kerja, Suner dan Cailin selalu berada di sisinya. Dia tidak memperhatikan garis gugup yang besar, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya terasa sedikit kosong. Dan setelah menemukan emosinya, dia cukup kesal lagi, karena dia ingat bahwa sejak dia datang ke benua Doudi ini, dia telah berpisah. Suner dan Kailin yang sekarang hilang, gadis yang biasanya lembut dan bergerak, sama seperti mata air, itu menembus hati orang tanpa sadar, dan skala warna dengan wajah dingin tapi lembut, mereka berdua sangat terpatri di lubuk hati mereka, tidak peduli apa, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Dan ketika dia memikirkan gadis anggun dengan sedikit misteri, Xiao Yan tidak bisa menahan api di tangannya, dan mengalihkan pandangannya dari rumah kayu, tapi dia tidak tahu arah mana yang harus dilemparkan, dan untuk apa. Beberapa saat, dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam dengan suara rendah, Suner, Kailin, kamu harus menungguku, aku akan menemukanmu sesegera mungkin. Jangan terganggu, aku akan membawamu untuk menemukan mereka ketika masalah di sini selesai. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan kemudian menghiburnya. Ayo kita nyalakan apinya, kata Raja Naga Emas. Di dunia di luar benua Xuanling, ada 7 puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, dan 7 puncak gunung perlahan terjalin, seolah membentuk rune misterius. Salah satu dari 7 puncak, di depan loteng yang indah, bayangan hijau ramping duduk di atas platform batu dan menatap kosong ke kejauhan, layak untuk digenggam. 3000 sutra biru diikat dengan pita lavender dengan santai, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sutra biru berkibar, memberi gadis itu temperamen yang halus dan halus. Mata indah gadis itu mengungkapkan warna emas samar, dia sepertinya merasakan sesuatu bergerak di loteng, dia menutup matanya sedikit,
Setelah beberapa saat, dia akhirnya perlahan membuka. Setelah bubar, puncak gunung menjadi jelas dan terlihat. "Ayah, apakah kamu kembali?" Gadis itu tiba-tiba berbalik, mulutnya yang kemerahan meludah dengan ringan, dan suara jernih seperti lonceng perak bergema dari puncak gunung. Dan saat suaranya jatuh, bayangan di bawah sudut loteng tidak jauh tiba-tiba menggeliat aneh, dan segera berubah menjadi sosok yang akrab. Itu adalah Gu Yuan. Ketika Gu Yuan muncul, dia juga menatap gadis di depannya dengan penuh kasih. "Ayah, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Apakah ada berita tentang dia?" Gadis itu tiba-tiba duduk dari platform batu dan berbalik. Menampilkan pipi yang tersenyum dengan temperamen King Lian yang halus dan halus, pada saat ini, dengan suara yang biasanya sulit untuk berfluktuasi, sebenarnya ada sedikit lagi yang tidak sabar. Dan pipi ini, selain Suner yang membuat Xiao Yan Chao memikirkannya di malam hari, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tapi tidak peduli bagaimana dia berubah, masih ada satu hal yang tersisa, yaitu, ketika dia mendengar berita terkait nama itu, keadaan pikiran Gu Jingwubo akan berputar-putar. Mungkin seperti yang diharapkan Ling Ying di awal, akan ada bayangan di hati Suner selamanya. Bayangan ini, bahkan paksaan keras dari klan, akan sulit untuk dihapus. Dia jelas mendengar urgensi dalam nada Suner, dan Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. "Aku tidak percaya apa yang dikatakan Ling Ying itu benar." Ketika dia berada di benua Douqi, Ling Ying pernah memberitahu Gu Yuan tentang ini, tetapi Gu Yuan tidak mengambil hati. Hanya ketika dia mendengar tentang Tuan Muda Xiao Yan, dia akan benar-benar menjadi seperti gadis biasa. Dia biasanya tidak bergerak seperti gunung, tetapi dia seperti monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki keaktifan yang seharusnya dimiliki seorang gadis, kata Ling Ying. Pikiran-pikiran ini melintas di hatinya. Tetapi Gu Yuan memiliki ekspresi sayang di wajahnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, Suner, Xiao Yan akan baik-baik saja." Gu Yuan juga buru-buru menghiburnya. "Ya," Suner juga sedikit merespons, "aku masih keluar mencari Xiao Yan. Tapi Suner, kamu bisa lebih berhati-hati baru-baru ini, tempat ini tidak lebih baik dari orang dahulu di benua Douqi. Meskipun aku tidak tahu mengapa, orang-orang di sini tampaknya memiliki rencana lain untukmu," Gu Yuan juga dikatakan. Setelah keluar dari lorong misterius benua Douqi, mereka tampaknya terpisah. Suner dan ayahnya pergi ke satu tempat, dan Kailin dan Zukun juga tampaknya hilang. Suner dan Gu Yuan juga secara bertahap mengetahui beberapa aturan dari Doudi ini, dan mereka menemukan suku kuno di benua Doudi dengan mengandalkan kekuatan darah. Orang dahulu juga merupakan kekuatan utama di benua Doudi, dengan tambahan Gu Yuan dan Suner, mereka juga sangat disambut, mampu maju dari benua Douqi ke benua Doudi bisa sangat berarti. Terlebih lagi, ketika pelayan klan kuno menemukan garis keturunan para dewa di tubuh Suner dan Kaisar Emas Fentianyan, sikap mereka sangat berubah, dan mereka memberi Gu Yuan sebuah gunung sebagai tempat untuk berlatih dan tinggal. 7 puncak disebut puncak Xian-Xian oleh orang-orang di klan, seperti namanya, setiap gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kuno, atau cukup kuat untuk melawan makhluk abadi. Sun Er dan yang lainnya juga terkejut mengapa mereka diperlakukan seperti ini. Masuk akal bahwa bahkan garis keturunan para dewa hanya berguna di hadapan Kaisar Dou. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan para dewa yang paling murni. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Kaisar Emas Fentianyan di tubuhnya, Suner juga ingat dengan jelas bahwa Fentianyan dari Kaisar Jin menduduki peringkat keempat dalam daftar api yang berbeda di benua Douqi, dan warnanya keemasan. Meskipun tidak semisterius api iblis Jinglian, api ini juga memiliki reputasi yang luar biasa di zaman kuno, dan api aneh semacam ini adalah api yang diwarisi dari klan kuno mereka, bahkan sebelum Suner. Hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Kaisar Emas Fentianyan adalah api mengerikan yang mengklaim bahwa bahkan semangat juangnya akan terbakar. Legenda mengatakan bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Fentianyan, ketika dia melemparkan api ini, secara langsung membakar ruang yang diciptakan oleh seorang santo pejuang yang kuat menjadi ketiadaan. Namun, setelah berpikir sia-sia, Suner dan Gu Yuan juga tinggal, berencana untuk menemukan Xiao Yan dan meninggalkan klan kuno. Karena meskipun itu adalah klan kuno, ketika mereka memasuki klan kuno, itu aneh,
dan mereka tidak melihat patriark dan beberapa tetua klan kuno sama sekali. Dan napas orang-orang kuno ini juga agak aneh, mendengar bahwa ayahnya juga tidak menemukan Xiao Yan. Sebuah liontin giok halus muncul di tangan giok ramping Suner. Ini adalah sol jade yang diberikan oleh Xiao Yan. Tangan giok dengan lembut menyentuh pola pemukulan perlahan pada liontin giok, dan Suner bergumam pada dirinya sendiri di luar gunung lelaki tua itu, "Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu, Suner sangat merindukanmu? Maaf, saya awalnya berencana untuk menambahkan 2 pembaruan lagi hari ini, tetapi manuskripnya tertelan, dan bab ini baru saja dikodekan."